Ayu menatap keluar jendela. Beberapa kali dia terlihat menghapus air matanya yang terus saja mengalir. "Mas Alex, tolong antar aku ke rumah sakit," pinta Ayu beberapa saat kemudian. "Apa ini sudah waktunya check up? Bukannya baru seminggu aku mau mengaborsi bayi ini." Gary Lee menerima gelas teh yang diberikan asisten padanya. Laki-laki itu memasukkan 2 gula kotak pada tehnya dan mengaduknya. "Jadi, kamu mintaku untuk menculik anaknya Rick?" Sian Lee menghapus air matanya dan mengangguk. "Iya, hanya itu." Gary mencabik dan mengangguk. "Anak buahku sudah menangkap ibunya, dan kau di sini memintaku menculik anaknya? Kita memang ayah dan anak." Mata Sian Lee melebar. Ia menatap terkejut ayah kandungnya itu. Kau menangkap Riana? Kapan?" Gary Lee melirik putrinya itu dengan tajam. Sian Lee akhirnya menutup mulutnya, tidak berani lanjut bertanya. "Jangan senang dulu, aku menangkapnya bukan karena Eric." Sian Lee mengerutkan alisnya. Ia tampak bingung. "Aku menangkapnya karena dia adalah putri Iwan Santosa." "Iwan Santosa?" Gumam Sian Lee mengulang nama yang disebutkan ayahnya. "Dia pendiri Sans Media, kakak kandung Irwan." Kakak kandung paman Irwan? Bukankah dia sudah mati?" Gary menyesap tehnya dan meletakkannya ke meja. "Dulu, aku mengira dia memang sudah mati. Tapi ternyata dia masih hidup dan bersembunyi." "Tapi kenapa kau ingin membunuhnya?" "Karena dia mempunyai sesuatu yang bukan miliknya." Kejadian 19 tahun yang lalu, di tengah derasnya guyuran hujan dan gelapnya malam, sepasang kaki berjalan tergesa di tengah semak. Di lehernya tergantung kamera yang ia lindungi dengan tangannya agar tidak menghantam dadanya saat berlari. Sesekali matanya melihat ke belakang dengan sorot ketakutan. Sambil berlari, laki-laki itu membuka kameranya dan mengambil roll film di dalamnya dan menaruhnya ke dalam tas kecil yang melingkar di pinggangnya. Matanya kemudian menangkap sebuah cahaya tamaram yang berada di atas bukit. Tidak peduli jalan berbatu, ia menapaki tebing non terjal itu. Dari tempat ia berpijak saat ini, ia bisa melihat 4 orang laki-laki yang sedari tadi mengejarnya. Ia salah menempatkan tangannya. Darah mengalir dari telapak tangannya karena tajamnya batu yang pakai sebagian pegangan untuk menapak ke atas. "Dia di atas, cepat kejar!" Mata lelaki itu melebar. Ia mempercepat pendakiannya, tidak peduli tajam dan tak kokohnya batu-batu yang harus ia lewati. Dor. "Sial, mereka punya senjata." Mata laki-laki itu menjelajah ke sekelilingnya, mencari jalan agar para pengejarnya tidak berhasil menyusul. Matanya berbinar ketika dia melihat sebuah sarang lebah di salah satu pohon di sisi kanan atasnya. Perlahan dia menapak batu yang licin berlumut, lalu meraih cabang pohon yang ada di atasnya. Ia kemudian meraih batang pohon dengan kakinya, lalu memutar tubuhnya dan duduk di atas cabang itu. "Itu dia, aku harus..." Dor. Timah panas berhasil bersarang di pahanya. Lelaki itu meringis, tidak mau menyerah. Dia mengulurkan tangannya dengan hati-hati untuk mengambil sarang lebah itu. Sarang berukuran 2 kali bola rugby berhasil ia raih. Ia melihat ke bawah, tampak para pengejarnya sudah mendekat. Lelaki itu menarik tangannya ke belakang, lalu ia melempar sarang di tangannya ke bawah. Dor. Di saat yang sama, tembakan garahnya pun terlepas. Lelaki itu melihat dadanya, darah mulai merembes keluar, menembus kaos polo putih yang dipakainya. Lalu, kedebuk. Di sebuah basement yang lembab dengan cahaya temaram, 4 orang laki-laki berpakaian hitam berjalan masuk dan menghadap seorang laki-laki berkuncir yang tengah berdiri menghadap dinding sambil mengelap sebuah pistol. 3 orang bodyguard dengan badan kekar berdiri di pintu, dan di sisi laki-laki berkuncir itu sambil menyatukan kedua telapak tangannya di depan.
seolah menutupi bagian sensitif mereka. Bagaimana? Tuan Li, kami berhasil menembaknya. Dia tertembak di dada dan jatuh ke jurang. Laki-laki berkuncir dengan pakaian serba putih itu berbalik. Matanya yang tajam memicing pada anak buahnya yang terlihat menggigil karena baju dan jaketnya yang basah. Kau sudah berhasil menembaknya? Lalu mana mayatnya? Sentak Gary Lee. Keempat laki-laki itu menunduk dan saling melirik temannya. Kami tidak sempat membawanya karena orang itu melempar sarang lebah pada kami, bos. Dor. 2 peluru tertanam di dahi kedua orang itu. 2 orang lainnya yang berdiri di belakang gemetar ketakutan. Aku beri kalian berdua waktu 1 jam. Bawa mayatnya ke hadapanku atau kau juga akan bernasib sama dengan 2 cecunguk ini. Dor. Sebuah tembakan ke udara membuat kedua orang itu segera berdiri dan berlari untuk melakukan tugasnya. Kau membunuh 2 anak buahmu yang setia. Apa kau tidak takut kalau yang lain akan mengkhianatimu karena hal ini? Tanya seorang wanita yang duduk di sofa beludru sambil menuang wine di gelas yang ada di meja. Aku akan hancur kalau sampai orang itu menyerahkannya ke polisi. Wanita bermata coklat itu tergagah. Namanya Iwan Santosa, orang Indonesia. Dia rekan bisnis Tuan Scott. Kau bisa mencarinya di Jakarta kalau dia memang masih hidup? Gary memutar kepalanya dan menatap tajam wanita berambut coklat legam itu. Rekan bisnis ayah angkatku. Kau tahu siapa dia? Dan kau tidak mengatakannya padaku? Bukannya kau tadi menyuruhku diam? Lupita? Wanita itu berjingkat kaget dan menatap syok laki-laki di hadapannya. Sejak ia mengenal Gary, baru kali ini lelaki yang juga ayah putrinya itu menaikkan suara padanya. Mulai hari ini, jangan pernah datang lagi ke mansionku. Wanita bernama Lupita itu semakin syok saat mendengarnya. Tapi kenapa? Aku akan membawa Gary dan Max ke sini. Aku tidak mau mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiranmu. Lupita terperangah. Air mata terjun bebas dari kedua kelopak matanya. Tidak, aku tidak mau. Mata Gary kembali memicing. Perlahan namun pasti ia mendekati wanita yang masih memakai seragam main itu. Jangan membantahku, Lupita. Aku sudah berbaik hati menampung anakmu, bahkan memberikan adikmu pekerjaan. Kalau kau ingin anakmu menerima kenyamanan dari kekayaanku dan juga adikmu, tetap duduk di posisinya, turuti perintahku. Flashback off. Berlin, Jerman. Bagaimana? Sudah ketemu? Tanya Dylan pada anak buahnya yang ia kerahkan untuk mencari Riana. Maaf Tuan, kami kehilangan jejak, lapor anak buah Dylan itu dengan terengah. Dylan berkacak pinggang. Ia menatap ke sekeliling rumah sakit dan berhenti pada lampu merah yang berada beberapa meter dari rumah sakitnya. Kamu cek CCTV di sana dan semua CCTV di persimpangan. Temukan Anna bagaimanapun caranya, mengerti? Baik Tuan, jawab para bodyguard keluarga Konrad itu serempak dan mulai berpencar melakukan tugas. Sayang, kalau sampai terjadi sesuatu pada Anna, aku... Tenanglah, tidak akan ada apa-apa, sahut Dylan seraya memeluk istrinya dan memberikan kecupan di pucuk kepalanya. Sayang, apa kita minta bantuan pada Erik saja? Dylan terkejut, mata hijaunya menatap lebar sang istri. Honey, dia memang sudah membuat konferensi dan menjelaskan hubungannya dengan Anna. Tapi dia sama sekali belum menanggapi soal pernikahannya dengan artis itu. Bagaimana kita bisa tahu kalau dia serius kembali pada Anna? Urai Dylan panjang dan lebar. Sita tercengang, namun senyum kembali menghias wajah ayunya. Ia memandang suaminya itu penuh cinta. Dylan mengerutkan alis melihat istrinya yang terus memandangnya. Honey, kenapa? Kamu lihat aku seperti itu? Sita menggeleng. Dulu kamu tidak suka sama Anna, tapi sekarang aku lihat kau seperti... Sayang, jangan salah paham. Aku hanya melihatnya sebagai adik. Tidak, lebih kejadian Anna hampir mirip dengan yang terjadi pada Dek. Aku tidak... Sayang, aku paham.
Aku tidak cemburu, tapi justru berterima kasih karena kau mau menganggapnya sebagai adik. Riana wanita yang baik, dia hanya punya kita, ucap Sita. Dylan menghela napas lega. Ia memeluk istrinya itu dan mengecupnya. Karena itu, aku akan berusaha melindunginya. Dia adalah bagian keluarga kita. Kita sudah kehilangan Ida. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Riana, aku akan merasa sangat bersalah, sayang. Dia sangat menyayangimu dan juga penolong putra-putri kita. Aku tidak akan bisa membiarkan siapapun menyakiti keluarga kita. Terima kasih, sayang. Aku harus memberitahu Pak Hilman. Siapa tahu dia mungkin mengetahui sesuatu. Alis Dylan kembali berkerut. Ia menatap istrinya yang sudah menekan nomor di ponselnya. Sayang, bukannya Hilman itu asisten Irwan? Sita mengangkat wajahnya. Tangannya juga tidak lagi menekan nomor di ponselnya. Halo, terdengar suara di seberang. Ternyata dia sudah menekan tombol panggil. Sita yang hendak mengatakan sesuatu pada Dylan, terpaksa mengurungkannya dan meletakkan ponselnya di telinga. Halo, Pak Iwan. Ini saya, Sita. Suatu tempat di Jerman. Gelap. Itulah yang Riana lihat di sekitarnya saat pertama ia membuka matanya. Terbaring miring dengan kedua tangannya di belakang, tubuhnya dan mulut yang tersumpal kain, ia berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Saat hendak menarik tangannya yang sudah terasa lelah, barulah dia menyadari bahwa tangan dan kakinya terikat dan tangan kirinya telah mati rasa. Aku diculik. Siapa yang melakukan ini? Pikiran Riana mulai berputar mencoba menerka siapa dalang di balik penculikannya ini. Kau, cepat angkat kotaknya, kita harus berangkat sekarang. Sayup-sayup terdengar suara lelaki yang diikuti dengan suara derap langkah mendekat. Riana memicingkan matanya, berusaha melihat keluar dari celah memanjang yang mengitari kotak tempat ia berada. Samar-samar dia bisa melihat bahwa saat ini ia berada di sebuah gudang dengan banyak kotak kayu dan jerami di sekitarnya. Dua pasang kaki bercelana Whitfrop terlihat mendekat dan mengangkatnya. Sakit? Mau dibawa kemana aku? Goncangan karena saat ini ada yang menggotong kotaknya terasa menyiksa bagi Riana. Karena gerakan tidak stabil dan kotak tempat ia berada sangat sempit, kepala, tangan, dan kakinya sering terbentur. Oh, sepertinya dia sudah bangun. Suara lelaki dari luar dengan bahasa Jerman yang kental mengagetkan Riana. Gawat, pikir Riana. Dia memejamkan matanya erat-erat, menyesal karena sudah membuat suara, berharap para penculik itu tidak melakukan sesuatu kepadanya. Kalian tambah lagi kloroformnya, kalau sampai dia terus mengeluarkan suara bisa bahaya. Suara yang berbeda menyahut. Buk. Riana merasa seperti dibanting ke suatu tempat yang juga sama kerasnya. Setelah sebelumnya ia seolah melayang sejenak, kotak itu sangat keras dan tampaknya para penculiknya memang sengaja membuatnya tersiksa. Oke, kau buat dia pingsan? Klak. Suara pengunci itu terbuka. Riana menutup matanya dan berpaling. Cahaya yang masuk menyilaukan matanya. Hei, kau sudah bangun ya? Hai, sayang. Tapi kau harus tidur lagi sekarang. Riana seketika menoleh. Ia melihat laki-laki dengan masker hitam melempar sapu tangan basah ke arahnya. Plok. Sapu tangan itu jatuh tepat di wajah Riana. Jangan melawan. Tidur saja, kalau kau bangun, aku tidak yakin kau bisa menikmati perjalanan kita. Kesadaran Riana berangsur hilang, tapi ia masih sempat melihat saat lelaki itu menutup kembali kotak tempatnya berbaring. Tidak lama suara mesin mulai menderu, dan di saat itu pula kesadaran Riana menghilang. Sementara itu, Diane, ini sudah lama aku tidak melihat ibu atau menelponnya. Apa mami masih sibuk?